Baik, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan garis. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai fungsi linier terlebih dahulu, karena fungsi linier ini berhubungan dengan persamaan garis lurus, di mana fungsi linier ini merupakan sebuah fungsi yang memiliki variabel berpangkat 1. Fungsi linier bila digambar dalam sebuah grafik, maka akan membentuk suatu garis lurus. Oleh sebab itu, fungsi linier itu dapat disebut juga sebagai persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur pembentuk dari fungsi linier ataupun persamaan garis. Itu ada 3. Yang pertama variabel, yang kedua koefisien, dan yang ketiga konstanta. Nah, untuk variabel itu merupakan nilai yang sifatnya bisa diubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Nah, untuk variabel itu ada 2 jenis. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas itu merupakan variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat itu kebalikannya. Itu merupakan variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Nah, yang kedua itu ada koefisien, merupakan bilangan yang atau angka yang berada di depan variabel. Lalu yang ketiga, konstanta, yaitu suatu nilai yang tetap. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi linier. Bentuk umumnya adalah f memetakan nilai x ke mx ditambah c, atau fx sama dengan mx ditambah c, atau y sama dengan mx ditambah c. Jadi, untuk persamaan fungsi linier pada umumnya adalah y sama dengan mx ditambah n. Dengan m, yaitu merupakan gradien atau slope garis, dan n dapat kita sebut sebagai konstanta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik fungsi linier. Baik, saya akan membahas mengenai cara menentukan grafik fungsi linier. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, yaitu dengan menentukan titik potong dengan sumbu x, atau y sama dengan 0. Maka akan didapat koordinat A yaitu x1, 0. Lalu yang kedua dengan menentukan titik potong sumbu y, yaitu dengan cara mengganti nilai x dengan 0, maka akan didapat koordinat B 0,y1. Nah, agar kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh cara menggambar grafik fungsi linier. Nah, misalkan gambarlah grafik y sama dengan 2x ditambah 2. Nah, pertama kita tentukan titik potong sumbu x, yaitu dengan mengganti nilai y menjadi nilai 0. Maka di sini akan kita dapatkan 0 sama dengan 2x ditambah 2. Lalu kita pindah ruas, maka akan didapat minus 2 sama dengan 2x. Nah, lalu maka kita akan dapat nilai x itu sama dengan minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Jadi, koordinat yang kita dapatkan adalah minus 1,0. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan menentukan nilai y, atau menentukan titik potong sumbu y dengan mengganti nilai x itu menjadi 0. Maka di sini kita akan dapat y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. Maka kita dapat nilai y itu sama dengan 2. Jadi, koordinat yang kita dapatkan adalah 0,2. Baik, selanjutnya di sini kita akan menggambar koordinat yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam diagram Cartesius. Yaitu pertama, kita lihat dulu di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai koordinat yaitu minus 1,0. Maka kita gambar terlebih dahulu titiknya. Titik minus 1,0 yaitu pada titik ini. Lalu
untuk koordinat yang kedua, yaitu 0,2. Nah, untuk titiknya kita gambar di sini. Nah, jika sudah, kita sudah mendapatkan dua buah titik, sehingga selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menyambungkan kedua titik ini. Lalu kita gambar saja seperti ini. Nah, jika sudah, maka akan kita dapatkan grafik fungsi linier atau grafik persamaan garis lurusnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gradien. Jadi, gradien itu merupakan arah dari garis lurus atau nilai yang menunjukkan kemiringan. Jadi, cara untuk menentukan gradien. Nah, yang pertama, jika itu diketahui dua buah titik x1, y1 dan juga x2 dan y2, maka kita akan mendapat nilai gradien, maka kita akan bisa mencari nilai gradien dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan, ini sama artinya dengan delta Y per delta X, atau bisa juga sama dengan tangen alfa. Nah, lalu yang kedua, rumus kedua, yaitu dengan diketahui persamaan garis lurus AX ditambah BY sama dengan C, sehingga gradiennya M sama dengan minus A per B. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, persamaan garis lurus Y sama dengan AX ditambah B. Maka untuk gradien adalah M sama dengan A. Lalu yang syarat keempat, jika garis yang sejajar sumbu X yang mempunyai persamaan Y sama dengan C, maka nilai M sama dengan 0. Lalu untuk garis yang sejajar sumbu Y yang mempunyai persamaan X sama dengan C, maka dia tidak memiliki gradien. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, syarat pertama, jika diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan juga gradien yang diketahui sebesar M, maka kita akan dapat menggunakan rumus G sama dengan M kali X. Nah, yang kedua, persamaan garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0,n dan juga diketahui gradiennya, maka untuk rumus persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan mx ditambah n. Lalu yang ketiga, persamaan garis lurus yang melalui titik A, yaitu x1, y1, dan juga gradien yang diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, yang keempat, syarat keempat yaitu misalkan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Misalnya A, X1, Y1 dan juga titik B, yaitu X2 dan X2, Y2. Maka kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan dua buah garis. Jadi, hubungan dua buah garis ini akan mempengaruhi bagaimana nilai dari gradiennya. Nah, hubungan dua buah garis itu ada 4. Yang pertama, dua garis lurus berimpit.
Untuk dua garis lurus berimpit, contohnya seperti ini ya. Jadi ada dua garis lurus yang sama yang posisinya berimpit seperti ini. Maka untuk gradiennya nilainya adalah M1 sama dengan M2. Artinya gradien pada persamaan 1 itu sama dengan gradien pada persamaan 2. Lalu untuk yang kedua, yaitu hubungan dua buah garis lurus yang sejajar. Untuk dua buah garis lurus yang sejajar, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini garis pada persamaan 1 dan ini garis pada persamaan 2. Maka untuk nilai gradiennya yaitu M1 sama dengan M2. Lalu untuk yang ketiga, yaitu hubungan dua buah garis yang saling tegak lurus. Untuk yang tegak lurus, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk garis persamaan 1 dan ini untuk garis pada persamaan 2. Maka untuk gradien dapat kita hitung nilai M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Artinya, bila gradien pada persamaan 1 dan persamaan 2 dikali, maka hasilnya adalah minus 1. Nah, lalu hubungan yang keempat, yaitu hubungan dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Untuk berpotongan, contohnya seperti ini. Nah, maka untuk gradien M1 itu tidak sama dengan M2. Baik, agar kalian lebih paham lagi, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal persamaan garis lurus. Nah, misalkan di sini saya memiliki soal persamaan garis yang melalui minus 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan minus 3X ditambah 5 adalah. Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaannya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari gradien garis 4Y sama dengan minus 3X ditambah 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan mencari gradien, untuk persamaan ini kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan AX ditambah B. Jadi, untuk persamaan 4Y sama dengan minus 3X ditambah 5, itu maka kita akan dapatkan nilai Y sama dengan minus 3/4X ditambah 5/4. Nah, maka kita di sini sudah mendapatkan persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Maka di sini kita akan mendapat nilai gradien sesuai dengan rumus tadi. Jika diketahui persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan AX tambah B, maka M-nya itu sama dengan A. Nah, maka di sini akan kita dapatkan nilai M yaitu sama dengan minus 3/4X. M1 sama dengan minus 3/4. Baik, selanjutnya dari soal kita mengetahui bahwa hubungan garisnya adalah tegak lurus. Nah, untuk hubungan garis yang tegak lurus, maka hubungan nilai gradiennya adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Untuk M1 ini tinggal kita ganti saja seperti nilai gradien yang sudah kita hitung tadi, yaitu minus 3/4. Maka kita ganti nilai M1 menjadi minus 3/4 dikali M2 sama dengan minus 1. Maka untuk M2 itu hasilnya sama dengan minus 1 per minus 3/4. Maka untuk M2 itu hasilnya sama dengan 4/3. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis yang diketahui gradiennya yaitu M2 dan salah satu titiknya yaitu minus 1,2. Nah, untuk mencari persamaan garis yang diketahui gradien dan satu buah titik,
maka kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Selanjutnya kita ganti nilai Y1 sama dengan 2, lalu nilai M2 kita ganti menjadi 4/3, lalu nilai X1 kita ganti menjadi -1. Sehingga untuk rumusnya akan menjadi Y dikurang 2 sama dengan 4/3 dikali X dikurang -1. Maka Y dikurang 2 sama dengan 4/3 dikali X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Maka akan kita dapat 3 dikali Y dikurang 2 sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Selanjutnya kita kali, maka akan didapat 3Y dikurang 6 sama dengan 4X ditambah 4. Lalu di sini kita kelompokkan lagi, sehingga hasilnya menjadi minus 4X ditambah 3Y dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 0. Maka akan didapat minus 4X ditambah 3Y dikurang 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya agar minus 4X menjadi positif, maka untuk persamaan kita kali dengan minus 1. Maka persamaannya menjadi 4X dikurang 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Baik, sekian dulu penjelasan saya mengenai persamaan garis lurus. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton. Terima kasih.